Nah, saya juga sudah jelaskan kemarin tentang ini ya, tentang munada ya. Munada yang di mana munadanya itu adalah bentuk mudhof. Dan ini sudah saya jelaskan kemarin. Ya, jadi antum semua silakan di muroja baik-baik munadanya yang kemarin. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya munada itu di dalam bentuk mudhof, mudhofun ilaih, ya munadanya itu bentuk mudhof, maka dia dibaca fathah ya, mansubnya di atas fathah. Nah, disitulah fungsi utamanya sebenarnya harfun nida ya. Fungsi utama dari harfun nida itu adalah memansubkan, ya memansubkan, bukan membuat mabni ya, bukan membuat mabni ya. Jadi ini yang harus antum ketahui. Misalnya Abdullahi ya, Abdullahi bentuknya mudhofun ilaih. Ya, ketika dimasukkan dengan harfun nida, ya, huruf nida, ya Abdullahi, ya, ya Abdullahi, ya, gitu ya. Jadi saya kira dipahami semua teman-teman itu ya tentang harfun nida yang memansubkan isim munadanya di dalam bentuk mudhof, mudhofun ilaih. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian di bagian ke-8 ya. Di sini di bagian ke-8 ini perhatikan ta'ammal amthilata thumma ayin fiha yali jam'al muannatsis salimi wa bit akhiraha. Wa bit akhirahu. Perhatikan beberapa contoh berikut, kemudian tentukan jamak muannas salim ya, kemudian tentukan jamak muannas salimnya dan berikan harokat akhirnya ya. Dan berikan harokat akhirnya. Perhatikan kita berikan contoh teman-teman ya. Di sini ada a, ba dengan ja ya, ada dalam kurung itu baina qausain. Ya, a, ba dengan ja. Halaman berapa? 65 ya. 65. Ya. Perhatikan di situ raaitu sayyaratan ya, raaitu sayyaratan. Saya tanya kembali, sayyaratan itu kenapa bisa fathah? Ismun mufrad. Iya, maksudnya apa? Dia kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya, perhatikan ya, maf'ul bi hukumnya mansub ya, maf'ul bi hukumnya mansub. Tandanya adalah fathah ya, tanda dasarnya adalah fathah. Sekarang saya kembali murojaah. Marfu tanda asalnya apa? Dhammah. Dhammah. Nah, marfu tanda asalnya dhammah. Mansub tanda asalnya apa? Fathah. 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 Majrur tanda asalnya apa? Kasroh. Hah? Kasroh. Kasroh. Majazum yang khusus untuk fiil ya. Perhatikan teman-teman, majrur itu khusus untuk isim, sedangkan majazum itu khusus untuk fiil. Majazum tanda asalnya apa? Sukun. Sukun. Ya, sukun. Perhatikan teman-teman sekalian ya, maf'ul bi itu hukumnya mansub, tandanya fathah. Itu kalau isim mufrad ya, isim mufrad. Sayyaratun kan isim mufrad. Bagaimana kalau misalnya dia dalam bentuk jamak? Nah, perhatikan teman-teman sekalian, isim mufrad berbeda tandanya. Isim musanna berbeda tandanya. Jamak muzakkar salim berbeda tandanya, jamak muannas salim juga berbeda tandanya. Kemarin kita pelajari isim musanna ya, ada ani atau aini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mansubnya isim musanna itu dengan aini. Ya. Aini, misalnya muslimaini. Nah, gitu. Ra'aitu muslimaini. Nah, itu digunakan mansub. Gitu ya. Makanya kenapa bisa isim musanna itu ada dua caranya ya, muslimani atau muslimaini, gitu ya. Karena mansubnya dia bukan dengan mansub fathah, tapi mansubnya dengan ya, dengan dengan aini. Gitu. Sebagaimana pula jamak muannas salim, teman-teman sekalian ya. Jamak muannas salim itu apa rumusnya lagi akhirnya? Rumusnya jamak muannas salim? Mufrad ditambah is mufrad ditambah fathah dan ta maftuhah.
Iya, apa? Mufrad tambah atun atau A a a atu Sat. atun. Tun, Atun pakai ya tun. atun Sat. Atun atau Atun atau apa ikhwan, akhwat? Atin. 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 Sekarang saya ulang. Kalau jamak muzakkar salim, apa rumusnya? Hah? Isim mufrad plus waw Wow, nun atau nun ya au- nun. ya nun. Waunun atau yanun. Kalau misalnya muslimun, berarti apa? Muslimuna, muslimina. Muslimuna atau muslimina. Nah, teman-teman sekalian, digunakan muslimina, ya, jamak muzakkar salim ketika dia dalam bentuk mansub. Ya. Contoh, ra'aitu muslimina. Nah, di situ digunakan, ya, karena dia mansub. Kan maf'ul bi kan mansub, kan? Nah, tapi dia mansubnya bukan fathah, karena kan dia bukan isim mufrad. Nah, jadi bukan ra'aitu muslimuna, bukan. Tapi ra'aitu muslimina. Nah, sebagaimana juga jamak muannas salim begitu. Jamak muannas salim, teman-teman sekalian, itu bukan mansubnya dengan atun, bukan muslimatun, bukan. Tapi mansubnya dia dengan atin, ya, muslimatin. Gitu ya. Sebagaimana kalau isim mufrad kan muslimun atau muslimatun. Ketika dia menjadi mansub, misalnya karena maf'ul bi, ra'aitu muslimatan. Gitu ya, saya melihat satu orang muslim. Ya, muslimatan fathah. Nah, kalau jamak muannas salim, teman-teman sekalian, itu bukan muslimatun lagi. Ya, kalau dia mansub. Tapi dia menjadi muslimatin. Atin, digunakan atin. Sampai sini paham? Fahimtum jami'an? Fahimna. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita Kalau jamak alhamdulillah. taksir itu Kenapa? mabni Sat ya. Tidak, dia tetap ini, dia tetap Tetap ikut Sat ya. ya, tetap jamak taksir itu sama dengan isim mufrad modelnya. Tetap, Sat. Sama dengan isim mufrad. Misalnya apa misalnya contoh dari jamak taksir? Misalnya tolibun, ya, tolibun. Apa jamak taksirnya tolibun? Tullab. Rian? Tullabun. Nah, misalnya tullabun, tullaban, tullabin. Gitu. Nah, dia sama seperti isim. Gitu ya. Jadi dia tidak mabni, dia tidak mabni. Ya. Yang mabni itu nanti akan dibahas, ya. Ya, isim-isim mana yang mabni. Gitu ya. Sampai sini paham semua, teman-teman sekalian? Oke. Kira paham semua ya, karena diam-diam semua. Nggak tahu antara paham atau bingung apa yang mau ditanyakan. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, contohnya A. Ya, ro'aitu sayyaratan. Ya, ro'aitu sayyaratan. Saya melihat sebuah mobil. Kemudian kita masuk, kita buat jamak taksirnya sayyaratan, mobil ya. Berarti sayyarotun. Ya, sayyarotun. Gitu ya, alif ta. Ya, alif ta. Nah, karena dia dalam bentuk maf'ul bi, kita tidak pakai sayyarotun, tapi kita pakai sayyarotin, gitu ya. Sayyarotin. Makanya kita gunakan ra'aitu sayyarotin. Artinya beda. Saya melihat banyak mobil, ya, banyak mobil. Ya. Contoh B lagi. Sa'alatil mudiratu at-talibata. Ya, sa'alatil mudiratu at-talibata. Ya, perhatikan teman-teman. Al-mudirah itu apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Hah? Fa'il. Al-mudirah itu kedudukannya fa'il sebagai pelaku ya, sa'alat. Ya, sa'alat. Cuma digunakan sa'alati supaya tashilnya meringankan. Perhatikan sa'alatil mudiratu, si kepala sekolah bertanya kepada at-talibata, siswi ya, kepala sekolah perempuan bertanya kepada siswi at-talibata. Nah, sekarang kita mau ubah siswinya menjadi banyak siswi ya. Jadi harusnya kan at-talibatu gitu ya. Tapi kan dia hukumnya mansub karena maf'ul bih.
Makanya kita tidak gunakan at-talibatu. Jadi kita gunakan sa'alatil mudiratu at-talibati. Gitu ya. Nah, at-talibati atun atau atin. Nah, karena dia maf'ul bi mansubnya bukan kasru. Bukan fathah, tapi mansubnya dengan atin. Gitu ya. Atin. Lanjut. Qara'tu al-majallata. Gitu ya. Qara'tu al-majallata. Saya membaca majalah. Ya. Saya membaca majalah. Ya. Kemudian mau diubah ke jamak taksir, ya, afwan, mau diubah ke jamak majalahnya ya. Saya membaca majalah, jadi kita ubah saja, kita tambahkan saja alif ta. Qara'tu al-majallata. Ya. Qara'tu al-majallata. Gitu ya. Nah, jadi sampai sini paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, nomor 1 sampai 12 di sini itu sebenarnya sudah ada maf'ul binya. Maf'ul binya sudah ada maf'ul binya semua, tapi ada maf'ul binya yang mufrad, ada maf'ul binya yang jamak muannas salim, ada maf'ul binya yang jamak taksir. Nah, teman-teman sekalian, kalau dia isi mufrad dan dia jamak taksir, maka sama-sama harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah. Sedangkan kalau dia jamak muannas salim, dia menjadi atin. Gitu ya, kalau dia mansub. Begitu. Ya, oke, barakallahu fikum. Saya coba minta dari ikhwan dulu ya. Zulkifli, silakan Zulkifli nomor 1. Bismillah. Nomor wahid. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Ahsan, gitu ya. Sudah benar semua itu. Khalaqallahu asy-syamsa isim mufrad makanya fathah, wal qamara isim mufrad makanya fathah, wan nujuma fathah. Kenapa bisa fathah itu wan nujuma? Zulkifli, termasuk isim apa itu? Kenapa bisa fathah? Wan nujuma? Isim khairu munsharif, Ustaz. Bukan. Isim khairu munsharif. Bukan ghairu munsharif. Kenapa bisa fathah di situ? Ikhwan akhwat, an-nujuma termasuk isim apa? Jamak taksir. Taksir. Jamak taksir. Ahsan, jamak taksir, ya. Jamak taksir. Gitu ya. Karena dia jamak taksir, karena kan isi mufradnya apa, teman-teman? Bintang. Najmun. An-najmu. Iya, an-najmu. Jadi an-najmu isi mufrad dengan jamak taksirnya itu sama-sama ditandai dengan fathah ketika dia mansub ya. Nah, kebetulan dia posisinya sebagai maf'ul bi ya. Oke. Maf'ul bi kan hukumnya mansub. Begitu kan? Cuma mansubnya dia bukan mansub dengan fathah. Kan kita kan kenal sekarang mansub dengan fathah, gitu ya. Nah, kita katakan kita cari mansub yang selain fathah. Kebetulan dia isim jamak taksir ya, jamak taksir. Nah, jamak taksir kebetulan sama dengan isim mufrad, sama-sama di mansub dengan fathah. Wal biharu badal tadi alif ya, afwan fathah. Kenapa bisa dengan fathah? Karena jamak taksir. Jamak taksir dan maf'ul bihi. Dan maf'ul bi ya, dia kedudukannya maf'ul bi, hukumnya mansub, tandanya fathah. Wal ardo, kenapa bisa fathah itu wal ardo? Karena isim apa itu? Isim apa ikhwan akhwat? Ardo. Mufrad. Isim mufrad ya, karena jamaknya dia teman-teman adalah jamak muzakkar ya, arduna.
arduna atau ardina ya, ardina kalau dia mansub. Nah, sekarang saya tanya was samawati. Kenapa bisa di situ ati? Bukan atu. Karena dia termasuk apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ahsan. Karena dia jamak muannas salim, makanya di i'rab dengan ati ya. Ati mansubnya dengan bukan atu. Sampai sini paham Akhi Zulkifli? Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Sa'alal abu Sa'alal abul abna'a wal banati Wal banata atau wal banati? wal banati. Oke, sekarang kita coba al-abu itu sebagai apa? Fa'il. Fa'il, ahsan. Jadi bapak bertanya kepada al-abna'a. Al-abna'a anak-anak ya. Kenapa bisa fathah? Maf'ul bi dan Iya, maf'ul bi. Dan jamak hukumnya mansub ya. mansub Mansub. ya. Tandanya Fathah. fathah. Kenapa bisa fathah? Karena jamak muannas, jamak taksir. Karena jamak taksir. Ahsan, bagus. Lanjut. Wal banati. Kenapa bukan wal banatu? Karena dia mufrad muannas salim. Jamak. Dan kedudukannya ya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya, karena wal banat itu teman-teman maf'ul bi ya. Maf'ul bi. Kedudukannya maf'ul bi kan? Dan hukumnya mansub, tandanya adalah kasro ya, kasro sebenarnya tandanya. Ati ya, saya kasih mudah saya ati. Karena dia jamak muannas salim. Jadi seorang bapak itu bertanya kepada anak-anaknya ya, al-abna'a wal banati, dan anak-anak perempuan. Ada ayah bertanya kepada bapak. Nomor 3. Katabtu hadhil kalimati. Ahsan, katabtu hazil kalimati. Yang mana failnya di situ? Failnya domir muttasil. Apa? Takdirnya- Failnya adalah tu. Failnya adalah tu. Ini ada tu Domir. takdirnya anak. Domir muttasil takdirnya anak. Takdirnya anak. Ahsan, barakallahu fikum, teman-teman. Al-kalimati. Kenapa bisa al-kalimati bukan al-kalimati? Karena maf'ul bi jamak muannas salim Hukumnya maf'ul bi apa? mansub. Mansub. Tanda mansubnya itu al-kalimat Fathah dan kasroh. Kasro ya, al-kalimati. Kasro ya. Kasro atin gitu ya. Karena dia termasuk apa? Isim apa? Isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ahsan, barakallahu fikum. Paham ya Aksul gitu ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Barakallahu fikum Aksul. Sekarang Sekarang kita masuk ke teman-teman yang lain. Coba Nurasya, silakan Nurasya. Ro'aitul atibba'a wal tabibati. Oke. Ro'aitu, mana failnya itu? Domir muttasil. Tuh. Salam. Tuh. Domir muttasil. Takdirnya Ana. Ya, takdirnya saya melihat gitu ya. Lanjut. 5. Al-attiba'ah. Kenapa bisa di situ fathah? Karena maf'ul bi. Maf'ul bi. Hukumnya maf'ul bi Mansub. mansub. Tandanya di situ apa? Fathah. Fathah karena termasuk dari Jamak taksir. jamak taksir. Masya Allah. Begitu ya, paham ya? Rasanya. Lanjut. Wat tabibati. Kenapa bisa? Oke. Wat tabibati di situ maf'ul bi ya.
Nah, Hukumnya mansub. Tandanya apa? kasroh. Kasro sebenarnya ya, bukan atin. Saya kasih permudah saya atin. Karena termasuk apa? Jamak muannats salim. Jama muannats salim. Paham ya? Mafhum. Oke, lanjut nomor 5. Ghasala al-waladu as-sayyarata. Anak itu mencuci mobil. Mobil. Oke, Hasan. Al-waladu itu hukumnya apa? Hukumnya kedudukannya Fa'il. fa'il. As-sayyarata Maf'ul bih. maf'ul bih ya, dia tetap isim mufrad ya, isim mufrad. Hasan. Nomor 6. Ghasala al-waladu as-sayyarati. Hasan. Ghasalal waladu as-sayyarati. As-sayyarati itu maf'ul bih, hukumnya mansub, tandanya kasro karena dia jamak muannas salim. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Menurut saya? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Gitu ya. Itu tuh dasar-dasar i'rab itu, Masya Allah. Kalau antum belajar seperti begini, pas ana ajarkan ajurumnya itu antum senyum-senyum sendiri. Gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke Romi, silakan Romi nomor 7. Bismillah. A'akhodat tirriyalati ya Ulang-ulang. bunayya. Khuz apa? A'akhadta riyalati ya bunayya. Ahsan. Akhulta ar-riyalati ya bunayya. Apakah engkau mengambil real itu uang real itu wahai anak-anakku? Oke, akhulta. Boleh dijelaskan mana fa'ilnya? Fa'ilnya ta dalam bentuk dhamir muttasil, takdirnya anta. Anta, ahsan. Lanjut ar-riyalati. Kenapa ar-riyalati dibaca bukan ar-riyalatu? Ar-riyalati kedudukan sebagai maf'ulun bih, dia mansub tandanya kasroh. Tanya yang kasroh karena Berupa jamak muannats salim. ahsan, barakallahu fikum. Nah, ini baru enak ya. Kalau kita belajar begini, antum belajar ajurumi itu sisa tutup mata. Lanjut nomor 8. Sa'ala Bilalun Zumala Zumala'ahu. Ahsan, bagus. Sa'ala Bilalun Zumala'ahu. Oke, kenapa bisa dibaca Bilalun? Bilalun sebagai fa'il, hukumnya marfu. Tandanya Tandanya dhammah. Dhammah ya, karena dia isim mufrad. Zumala'ah, kenapa dibaca Zumala'ah? Zumala'a karena sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih hukumnya Mansub, tandanya fathah. karena berupa isim mufrad. Kenapa isim mufrad itu Zumala? Ayo. Apa Ustaz? Jamak taksir. Jamak taksir. Ahsan. Mana isim mufradnya? Apa isim mufradnya Zumala'u? Zamilun. Ahsan. Jangan lupakan itu ya. Akhwami barakallahu fikum. Nomor 9. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Bagus, Masya Allah. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Artinya Zainab bertanya kepada teman-temannya. Tadi sudah ini. Jadi jangan bilang teman-teman karena kan temannya. Oh iya, teman-teman ya, karena dia zamilatun, gitu ya, zamilat, gitu ya. Ya, kecuali kalau dia bilang zamilatu, gitu, itu betul teman-teman perempuannya ya.
karena kan ta marbuta di situ. Jadi saya supaya tidak bingung, kenapa tersisa 10 menit? Zami. Perhatikan teman-teman sekalian, kan sebenarnya kan zamilun, ya. Kemudian kalau teman perempuan kan zamilatun, ya. Zamilatun. Nah, zamilatun itu kan mufrad muannas, ya. Kemudian diubah menjadi jamak. Nah, tidak perlu jamak muannas kan kalau afwan, tidak perlu jamak taksir kan kalau jamak taksir kan zumala'u, ya. Zumala'u. Nah, kita cukup ubah zamilatun menjadi zamilatun. Gitu ya. Nah, kemudian bentuknya menjadi mudhafun ilaih, zamilatuha menjadi taknya bersambung dengan ha, zamilatuha. Nah, gitu. Begitu perubahannya ya. Oke, Zainabu sebagai apa di situ akhirnya? Zainabu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ahsan. Ya, hukumnya apa? Hukumnya marfu, tandanya dhammah. Karena termasuk isim Karena asbit. termasuk isim ismul ladzi la yansharif, tidak bertanwin. Oke, sebenarnya benar, tapi tetap kita i'rab sebagai isim mufrad sebenarnya ya. Jadi ada pembahasannya lagi soal ini, gitu ya. Oke, bagus. Alhamdulillah, sudah masih ingat dengan ismul ladzi la yansharif. Kemudian zamilati, kenapa dibaca zamilati? Karena berkedudukan sebagai maf'ulun bi, dia bertanda mansub kasroh karena berupa isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim, ahsan. Gitu ya, dia tidak bertanwin karena dia sebagai mudhof. Mudhof, hanya sebagai mudhof. Ahsan, barakallahu fikum akhrumi. Masyaallah. Teman-teman sekalian sudah pada bagus semua ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bagus identifikasinya. Pelan-pelan saya belajar ya. Saya lanjutkan 10 sampai 12 ya supaya kita cepat. Qara'tul kutubah was-suhufa wal majallat. Saya membaca kitab-kitab, suhuf ya, lembaran-lembaran dan majalah. As-suhuf itu bisa lembaran-lembaran, bisa koran ya. Surat kabar. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhawatihi. Nah, perhatikan di situ teman-teman ya. Ra'aitu ikhwata Hamidin. Ikhwata di situ saya tidak tanwinkan. Kenapa bisa saya tidak tanwinkan? Karena Mudhaf. Mana mudhafun ilaihinya, Nuras? Hamidin. Hamidin ya. Wa akhawatihi. Akhawat itu jamak muannas ya, jamak muannas salim. Makanya kita baca kasr ya. Saya melihat saudara-saudaranya Hamid dan saudara perempuan. Qara'na hadhihi safhati ya. Kami membaca lembaran-lembaran ini atau surat-surat kabar ini. Gitu ya. Tammalil misala summa dukhul hamzatal istifhami ala jumalil atiyah. Bacalah, perhatikanlah contoh-contoh berikut, kemudian masukkanlah hamzah istifhamnya ke kalimat berikut. Perhatikan teman-teman ya, kita sempat dapat ini pas di awal-awal kemarin ya. Al-biharu jam'ul bahri. Al-bihar itu adalah jamaknya al-bahar, ya, laut-laut, ya, laut-laut, ya, laut-laut. Al-biharu, gitu ya. Al-biharu jam'ul bar, itu kan begitu kalau kita mau kan buat hamzah istifhamnya ya. Istifhamnya di depan. Apakah laut-laut itu jamaknya dari al-bahar? Apakah al-bihar itu jamaknya dari al-bahar? Nah, kita tidak perlu bilang al gitu ya. Al. Nah, kita sambung saja dengan hamzah yang ada di depannya, hamzah wasalnya. Jadi hamzah istifham, teman-teman yang ada di depan, itu bersambung dengan hamzah wasalnya, ya, hamzah wasalnya. Makanya dipanjangkan, ya, dipanjangkan. Ya.
Jadi bacanya bukan al-biharu, bukan. Tapi al-biharu jam'ul bahri gitu. Itu fungsi dari tashil, mempermudah ya. Al-biharu jam'ul bahri, apakah laut-laut itu jamaknya dari al-bahar? Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya kira sudah paham semua tentang ini. Sekarang saya coba tunjuk satu orang lagi. Saya coba tunjuk Reski Amelia. Reski Amelia. Nah, Ustaz. Dengan artinya juga ya. Ya, Ustaz. Nomor 1. Al-ana kharajta. Apakah sekarang kamu keluar? Iya, apakah sekarang kamu keluar ya? Jadi gunakan al-ana. Itu ada di Al-Quran ya. Saya lupa ayat berapa itu ya. Menggunakan al-ana gitu ya. Karena hamzah pertamanya adalah hamzah istifham. Nomor 2. Al-yawma roja'a abuka min Dimasq. Min Dimasq. Artinya? Apakah sekarang ayahmu kembali? Apakah hari ini ayahmu kembali dari Damaskus? Iya, Damaskus ya. Jadi Damaskus itu wilayah di Suriah ya, wilayah di Suriah. Lanjut. Al-mudarrisu maridu. Lanjut. Ya. Al-mudiru qala hakadha. Apakah mudir atau ketua mengatakan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mengatakan seperti ini? Ya, hakadha itu artinya seperti ini. Okay. Talibu al-jududu kasara hadal kursiyyu. Al-jadidu. Afwan Ustaz. Talibu al-jadidu kasara hadal kursiyyu. Apakah al-kursiyu, al-kursi, al-kursiyah. Al-kursiyah. Kenapa bisa di fathah di situ? Maf'ul bi Ustaz. Maf'ul bi. Artinya? Apakah siswa baru merusak kursi ini? Nah, gitu ya. Kasara hadzal kursiyah, merusak kursi ini, gitu ya. Kasara itu fiil, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke at-talib. Ya. Lanjut nomor 6. Hadza talibu dorobaka. Apakah siswa ini yang memukulmu? Kalau misalnya dia sudah menggunakan haza, maka cukup saja ahadza talibu. Oh, seperti itu, Ustaz? Iya, tidak apa-apa. Berarti ahadza, Ustaz, begitu? Betul. Tapi kenapa tidak ada Ustaz? Apa yang tidak ada? Di kitab. Apa? Di kitab maksudnya? Kan kita tadi bilang Ustaz ahadza. Dibaca ahadza. Ahadza. Iya. Betul. Terus masalahnya di mana? Di kitab tidak ada hamzanya. Tunggu. Di kitab tidak ada hamzanya. Iya. Kan perhatikan, kan kita disuruh masukkan hamzah istifham ya. Iya, Ustaz. Sisa dimasukkan saja. Iya, Ustaz. Apa yang susah dari memasukkan? Ini kan sisa ahadza talibu. Kan begitu kan? Nah. Terus Ustaz, bagaimana nanti caranya diketahui bilang kalimat ini harus dimasukkan hamzah istifham atau tidak begitu? Hamzah istifham, antum mengerti apa itu hamzah istifham, Reski? Iya, Ustaz, yang kalimat yang pertanyaan itu. Terus masalahnya? Enggak, Ustaz, enggak jadi. Apanya? Mungkin ada yang bisa kasih jelaskan apa maksudnya dari Reski mungkin.
Nuranisa? Maksudnya ada apa? Mungkin Ustadz maksudnya dipanjangkan, kapan dipanjangkan? Itu maksudnya, Reski? Nah, Ustaz. Oke, bisa dijelaskan kembali, ikhwan, kapan dia dipanjangkan? Hah? Kapan? Ketika istifham bertemu dengan alif lam. Iya, ketika istifham bertemu dengan alif lam, di mana alifnya di situ adalah hamzah wasal, gitu ya, hamzah wasal. Jadi langsung dibaca, jadi bukan aa gitu ya, bukan aa tapi al. Nah, ketika bertemu dengan wasal hamzah wasal. Nah, di sini haza di nomor 6 itu kan ada haza, ada isim isyarah di situ. Nah, tidak usah lagi dipanjangkan begitu. Haza, karena kan tidak ada isim ininya. Kecuali di situ langsung at-talibu darabaka. Baru kita gunakan at-talibu darabaka gitu. Paham? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Perhatikan tamalil misala summa ajib anil as'ilatil atiyati ala girorihi. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian jawablah soal-soal berikut ini berdasarkan contoh. Soalnya, man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau? Khalaqani Allah. Allah menciptakanku. Ya. Man darabaka, siapa yang memukulmu? Ya, kita tidak, siapa, antum terserah mau jawab apa itu, siapa yang memukul antum. Man sa'alaka hadzal su'ala, siapa yang menanyakan kepadamu tentang soal ini? Ya. Man sa'alaka hadzal su'ala, perhatikan di situ sa'ala, di situ fiilnya, ka di situ fa'ilnya, ka itu adalah maf'ul binya, as-su'ala itu maf'ul binya juga. Jadi maf'ul binya 2 kali ya. Maf'ul bi awal dan maf'ul bi as-sani. Ya. Kemudian yang ketiga, apa ini? Aroka al-mudarrisu fil masjid. Ya. Guru itu melihatku di masjid. Ya. Gitu ya. Ro'a itu artinya anta ro'aita. Engkau melihat. Ya, ro'aka. Ro'aka. Engkau melihat. Gitu ya. Perhatikan yang di dalam kurung ini. Bisa 2, bisa ro'a atau anta ro'aita. Gitu ya. Kemudian tamalil kalimatal atiyah, perhatikan kalimat-kalimat berikut, maknahu, maknaha. Jadi di sini hanya persoalan masalah alif yang ada terakhirnya ya. Alif yang ada terakhirnya ketika dia disambung oleh domir setelahnya atau dia sebagai mudhofun ilaih, maka alifnya menjadi alif yang berdiri ya. Jadi dia bukan maksur, bukan lagi alif yang bengkok, tapi dia menjadi alif yang berdiri. Kemudian bagian ke-12, tamalil kalimatil atiyah. Perhatikan kata-kata berikut. Nah, ini sudah kemarin kita jelaskan ya. Mimma, min tambah ma, ya, ma istifhamiyah. Jadi kalau ditambahkan itu maka alifnya hilang. Mimma, dari apa gitu ya. Contoh. Mimma khalaqallahul insana, dari apa Allah menciptakan manusia. Nah, ini contohnya ya. Jadi perhatikan teman-teman sekalian. Ma istifhamiyah ditambahkan dengan huruf jar sebelumnya. Ya, huruf jar sebelumnya. Misalnya, bi tambah ma, dengan ya. Bi itu artinya dengan, ma itu artinya apa? Ma istifhamiyah. Menjadi bima, itu ya. Bima, bukan bima tidak ada alifnya. Ya. Bima qataltal hayyata, dengan apa engkau membunuh ular, ya, dengan apa engkau membunuh ular, jadi tidak dipakai alifnya. Kapan dipakai alifnya lagi, Akhroni? Ketika Apa Ustaz?
Kapan dipakai alifnya? Misalnya ma-nya panjang, ada alifnya. Kapan ditulis alifnya? Ketika apa? Ada yang masih ingat kapan ditulis alifnya? Bima gitu. Ketika apa? Ikhwan, akhwat. Ma apa? selain istifham Ustaz ya. Apa masalah istifham? Ma apa? Mausul. Ma mausulah. Oh, Ma mausulah. Perhatikan, ingat baik-baik itu teman-teman sekalian ya, jangan dilupakan. Ma mausulah. Ya. Saya tulis kembali biar antum catat kembali. Ini sudah Ana jelaskan. Min ditambah dengan ma istifhamiyah itu menjadi mimma ya, ma kata tanya ya. Dengan dari apa gitu ya. Nah, kalau ditambahkan dengan min tambah ma mausulah itu menjadi gitu ya. Min ditambah ma mausulah. Silakan Musdalifah dibuka coba Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan semua dibuka Al-Qur'annya. Di screenshot coba akhrian Al-Baqarah 1 sampai 5. Coba dibaca Musdalifah. Bisa didengar Musdalifah? Ya Ustadz. Silakan dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oh ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, kita perhatikan teman-teman sekalian Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Ada yang bisa identifikasi yang mana ma mausulah? Yang mana di situ Musdalifah? Bima 1. Apalagi? Mimma panjang. Apalagi? Lagi ikhwan akhwat? Masih ada 1. Wa mimma razaqnahum. Oke, wa mimma razaqnahum. Oke, kita mulai ya. Wa mimma razaqnahum. Yang kedua bima unzila. Ya, dan apa lagi 1? Perhatikan wa ma unzila min qablik. Itu 1. Gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian adalah ma apa istifhamiyah atau ma mausulah? Ma mausul. Ma mausulah. Gitu ya, ma mausulah. Ma mausulah itu hampir sama pengertiannya dengan allazi ya, allazi. Gitu ya, allazi. Mausul, isi mausul, allazi ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Perbedaan.
Nah, kemudian kita perhatikan lagi nomor bagian 13, tamalil misal sumaktub al-jumal al-atiyah ba'da tahwil kalimatil lati tahtaha khatin ila jumu'in. Perhatikan contoh berikut, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah mengubah kata-katanya yang ada di bawahnya garis, yang ada garis di bawahnya menjadi jamak, menjadi jamak. Nah, kita perhatikan contohnya. Man al-fata allazi kharaja minal fasli al-an. Siapakah anak muda yang keluar dari kelas sekarang? Nah, kita ubah karena ini adalah materi isim mausul ya, isim mausul. Manil fityatu. Nah, al-fityah itu adalah jamak dari al-fatah. Ya, al-fatah. Manil fityatu allazina kharaju minal fasli al-ana. Siapakah para pemuda yang mereka keluar dari kelas sekarang? Perhatikan teman-teman. Jadi yang berubah di situ adalah al-fatah menjadi al-fityah, menjadi jamak taksir ya. Sekarang isi mausulnya ya, naatnya ya, isi mausul. Allazi itu berubah menjadi juga allazina ya, allazina. Nah, untuk memudahkan kita langsung masuk ke materi halaman 68. Perhatikan halaman 68. Halaman 68. Perhatikan di situ halaman 68. Al-asma'u al-mausulat. Isim-isim mausul. Ya, isim-isim mausul. Nah, isim mausul itu allazi, allazina, allati, allazi, allazina, allati, allati. Nah, allazi itu adalah muzakkar. Ya, muzakkar dan dia mufrad, tunggal. Ya, tunggal. Allazina itu muzakkar. Tapi dia jamak. Ya, tapi dia jamak. Allati itu muannas, perempuan. Dan dia mufrad, tunggal. Allati itu muannas dan dia jamak. Gitu ya. Jadi allazi dan allazina itu muzakkar. Allati dengan allati itu muannas. Ya, muannas. Gitu ya. Kita kembali coba perhatikan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Perhatikan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ayat 3, allazina, ya, allazina. Kenapa di situ digunakan allazina, bukan allazi? Nah, teman-teman. Karena muzakkar, terus bentuknya jamak. Kenapa? Apa maksudnya kenapa bisa jamak? Yang mana buktinya yang jamak? Yang menunjukkan allazina. Kan allazina kan itu cuma kata sambung. Yang mana? Mungkin Ustaz naatnya muttaqin. Al-muttaqin, bagus. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Bagus. Jadi teman-teman sekalian, jadi isi mausulnya itu mengarah dari al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaquna allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Makanya digunakan allazina. Ya, karena al-muttaqun, ya, jama dan muzakkar. Sampai sini paham semua? Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita langsung coba masuk nomor 1. Saya coba minta nomor 1. Siapa ya, Pak? Coba Nur Anissa. Coba Nur Anissa. Ya Ustaz. Malir rajulu alladhi dakhala baitakum al-an.
Artinya, Siapa laki-laki yang keluar dari rumah kalian sekarang? kenapa keluar? Dakhala itu artinya masuk. Masuk. Siapa yang masuk? Iya. Kenapa digunakan baita? Bukan baita. Kenapa fathah di situ? Kenapa fathah, ikhwan akhwat? Mudhof Ustaz. Kalau mudhof kan bukan masalah fathahnya. Maf'ulun bihi, Ustaz. Maf'ul bih. Maf'ulun bih, ahsan. Maf'ulun bih, gitu ya. Maf'ulun bih dari dakhala ya, dakhala. Jadi dia sebagai ininya. Siapakah laki-laki yang masuk ke rumahmu? Dakhala baitakum. Al-an, gitu ya. Yang masuk ke rumahmu sekarang. Coba dilanjutkan lagi Nuranisa. Apa ininya? Ya. Dijamakan coba. Manir rijalu alladzina dakhalu baitakum al-an. Ahsan, manir rijalu allazina dakhalu. Ya, jadi bukan cuma isi mausulnya berubah, tapi fiilnya juga berubah ya, menjadi fa'alu ya. Fa'alu dakhalu. Dakhalu baitakum al-an. Ya, yang mereka masuk ke rumahmu. Bagus. Ahsan. Lanjut nomor 2. Ustadz Afwan, apakah kalau menyebut kalimat bisa dihilangkan saja isim mausulnya? Apa-apa? Nah, misalnya bisa dihilangkan itu yang allazi. Contoh kayak manir rijalu dakhalu, manir rijalu dakhalu. Enggak usah pakai allazina. Bisa Ustadz? Kalau allazi teman-teman sekalian itu menjelaskan tentang sifat ya, sifat. Jadi kan di sini kan penjelasan tentang mubtada dan khobar ya. Jadi di sini manir rijal allazi dakhala baitukum al-an gitu ya. Jadi allazi itu adalah tentang penjelasan spesifiknya tentang ini orang. Kan sifat kan itu menjelaskan sifat apa kemarin penjelasannya itu? Naat ya, naat. Naat dan man'ut itu penjelasan detail tentang orang. Gitu. Nah, kebetulan penjelasan naatnya itu tentang fiil ya. Jadi allazi dakhala baitukum al-an. Nah, kecuali kalau misalnya penjelasannya naatnya itu berupa tunggal ya. Tunggal. Contoh, manir rajulu allazi tawilun. Ya. Allazi tawil. Itu enggak usah pakai allazi ya. Ya, kita cukup pakai kaidah naat dan man'ut. Manir rajulu tawilu. Gitu ya. Nah, kaidah isi mausul itu kemarin ketika isi mausul digunakan pada naat yang apa bentuknya? Atta? Naat apa? Nah? Ikhwan akhwat, kapan digunakan isi mausul? Pada saat naat apa? Dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah, Ustaz. Dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah, gitu ya. Kalau kita bilang misalnya, siapakah laki-laki yang tinggi? Nah, kan tinggi. Jadi tidak usah pakai isi mausul. Manir rajulu at-tawilu, itu sudah selesai. Tapi kalau kita bilang, siapakah laki-laki yang pergi keluar ke masjid tadi? Nah, keluar kan khoroja. Keluar ke masjid, ya, keluar dari masjid. Berarti kita harus pakai allazi atau allazina untuk menjelaskan tentang naatnya, sifatnya dari si mubtada'nya gitu. Paham? Nah, Ustadz, terus Gitu. dakhala di situ tetap dikatakan fi'il. Dakhala tetap fi'il. Karena itu saya katakan tadi, itu allazi isi mausul itu digunakan ketika naatnya dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah. Sekarang saya tanya Nur Anissa, ini naatnya dalam bentuk apa? Jumlah atau syibul jumlah? Hah? Naatnya dalam bentuk apa, ikhwan akhwat? Jumlah. Hah? Jumlah. Mana jumlahnya di situ? Mana jumlahnya? Dakhala baitakum. Dakhala baita. Bagus, Masya Allah. Dakhala baitakum. Itu anunya. Siapakah laki-laki, para lelaki yang masuk di rumah kalian sekarang? Itu kan naat itu. Sifatnya ya. Sifat.
gitu. Kecuali kalau sifat tunggal, siapakah laki-laki yang tinggi, gitu kan? Nah, itu ar-rajulu at-tawilu, udah selesai. Tunggal kan at-tawil. Nah, kecuali kalau naatnya atau sifatnya dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah, baru kita gunakan allazi sama allazi. Gitu. Paham ya, Maranisa? Nah, Ustaz. Iya, kalau kurang paham bisa nanti ini apa lagi namanya bertanya lagi ya grup ya. Nomor 2, lanjut lagi. Aina talibu alladhi ja'a amsa. Amsa. Maf'ul Amsa. fi. Di mana siswa yang Yang datang kemarin diubah jadi aina tullabu alladzina ja'u amsa. aina tullabu allazina ja'u amsa. Ahsan. Aina tullabu allazina ja'u amsa. Jadi at-talibu Nur Anisa ubah menjadi at-tullabu. Jamak taksir bagus. Allazi diubah menjadi allazina, bagus. Masya Allah. Ja'ah ya, itu berubah menjadi ja'u ya, fa'alu hum. Ja'u amsa. Ahsan, bagus Nur Anisa. Siapakah para siswa-siswa yang mereka datang pada hari kemarin? Nomor 3. Darabtul walada alladzina darabani. Masih al-waladah dulu. Jadi allazi. Darabtul walada alladzi darabani. Iya. Darabtul walada allazi darabani. Saya memukul anak kecil yang memukulku. Kurang ajar, balas dendam ini ya. Nah, kemudian sebelah kiri. Apa kalau kita gunakan jamaknya? Darabtul aulada. Darabtul Ahsan. alladzina darabani. Alladzina darabunani. Darabuni. Ahsan. Saya tuliskan ya, teman-teman supaya tidak pusing. Ya. Jadi darabtul aulada alladzina darabuni. Nah, darabtul aulada alladzina darabuni. Jadi tidak perlu ada alifnya ya. Kan harusnya darabu ada alifnya ya. Nah, di sini dihilangkan alifnya supaya kena maf'ul binya ya. Kan maf'ul binya itu ni ya. Saya memukul para anak laki-laki yang kecil yang mereka semua sudah memukul dalam bentuk balas dendam ya. Masya Allah gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Sudah cukup contohnya nomor 13. Kita langsung perhatikan saja al-kalimatu al-jadidah di halaman ke-68. Al-kalimah al-jadidah. Qaimatun ya, jamaknya qawaim, jamak taksir ya. Ya, tabel, daftar, kolom itu ya, kolom, makna ya, buah tin, narun ya, narun itu bisa neraka ya, neraka bisa juga api ya, bisa api. Alaqatun hubungan, lahzatun sebentar atau tiba-tiba atau barusan ya. Kemudian jarosun itu bel, lonceng, jamaknya jarosun. Iddatun sebanyak atau sejumlah, hadara telah menghadiri, ini fiil ya. Khalaqa telah menciptakan, fiil. Rafa'a mengangkat atau meninggikan, fiil. Ahsan, bagus ya, bagus. Ronna yarinnu itu artinya membunyikan. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian kita telah menyelesaikan dars ke-9 dan insyaallah di satu pekan yang akan datang lagi kita masuk ke dars yang ke-10 sebab di dars yang sebab mulai besok sampai satu pekan ke depan lagi ana shift siang ya, shift malam jadi tidak sempat untuk ngajar jadi insyaallah kita baru akan kembali dars khusus untuk jilid 2 di hari Ahad yang akan datang ya, hari Ahad satu pekan yang akan datang. Tetap satu kali pertemuan, satu pekan itu kita akan 4 kali dars ya, karena 2 pekannya itu untuk mengganti dars yang harusnya kita hadir pada saat ana shift siang gitu ya. Jadi kita tetap 4 kali masuk di dars yang pekan depannya. Nah, PR-nya teman-teman sekalian, PR-nya saya minta dikerjakan sebelum atau setelah hari Rabu. Karena hari Rabu ana libur, jadi makanya ana fokuskan di situ untuk jilid 1. PR-nya adalah silakan dikerjakan halaman ke-68, tamrin 14 dan tamrin 15. Tamrin 14 dan tamrin 15. Tamrin 14, ta'ammalil misala summa uktub jumalal atiyata ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khattun ila jumu'ih. Perhatikan contoh berikut, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah mengubah kalimat kata-katanya yang ada di bawahi di garis bawahi ke dalam jamak. Nah, ini teman-teman sekalian, ini sama persis dengan di tamrin yang ke-13. Itu sama persis ya, cuma ini lebih agak rumit lagi ya, lebih agak rumit karena sudah menggunakan muannas ya, sudah menggunakan muannas. Jadi silakan dikerjakan bagian 14. Nomor 15 ya, nomor 15, kawin jumalan mustamilanil kalimatil atiyah. Susunlah atau buatlah kalimat-kalimat, buatlah sebuah kalimat, buatlah jumlah ya, jumlah dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kata ya, ada 8 kata yang antum masing-masing buat satu kata tersebut satu kalimat. Jadi total yang antum harus buat itu adalah 8 kalimat gitu ya, 8 kalimat. Bagian 14 dan bagian ke-15 ya. Jadi bagian 14 dan bagian ke-15 dikumpul hari Rabu ya. Saya minta hari Rabu, pokoknya intinya selesai darsnya teman-teman di jilid 1 itu sudah ada hasilnya. Ya, sudah ada hasilnya gitu ya. Sekarang lewat mana? Nah, teman-teman sekalian, saya tidak perlu antum untuk menulis lewat kertas. Tidak mau. Antum tulis lewat mengetik. Sekarang ana biasakan antum untuk mengetik lewat HP. Karena nanti ini akan jadi penting nanti untuk pembekalan berikut. Jadi tulis di latihan 14 dan tamrin yang ke-15 itu tulis pakai ketikan di HP dan kirim langsung ke grup ya. Kirim langsung ke grup. Saya tunggu sampai hari Rabu ya, sampai hari Rabu. Afwan Ustadz, Iya. Harus pakai harakat atau bisa tidak pakai? Harus pakai harokat atau bisa dipakaikan harokat dulu untuk latihan ya. Kalau antum susah untuk mengharokati dari awal, pakaikan teman-teman harokat paling akhir. Harokat paling akhir. Misalnya, atau liba tu gitu ya. Jadi gunakan tu terakhir gitu ya. Allati dakholat gitu ya, dakholat gitu ya. Berarti ta-nya disukunkan gitu. Tidak usah da fathah, kho fathah, lamnya fathah, tidak usah. Karena ya mau sebenarnya dilihat itu harokat terakhirnya. Karena harokat terakhirnya itu kan berperan di posisinya ya, kedudukannya ya. Sebagai fa'il kah, maf'ul bi kah, macam-macam. Jadi tidak usah tulis satu-satu harokatnya. Tulis saja harokat terakhirnya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi apa konsekuensi kalau misalnya tidak mengerjakan teman-teman selama satu pekan? Saya kasihkan satu pekan waktu ya. Rabu dikumpul, tapi saya kasihkan lagi perpanjangan sampai hari Sabtu.
sampai hari Sabtu. Dan ini teman-teman silakan ditanya ke semua peserta ya, silakan ditanya di grup. Konsekuensinya sebelum masuk dari 10 dan tidak mengumpulkan, ya Ana langsung kick dari grup. Ana langsung keluarkan dari grup. Langsung saya Ana kick. Ana tidak usah bertanya lagi ya, karena ini adalah dars supaya antum bisa masuk ke dars berikutnya. Karena di dars ke-10 dan beberapa dars berikutnya itu sudah mulai masuk lagi materi yang baru. Ya, masuk lagi materi yang baru. Dari 10 antum sudah mulai belajar fiil yang baru lagi. Gitu ya. Jadi tidak mungkin Ana berikan di pelatihan kalau misalnya dars sebelumnya saja belum selesai. Gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik tugasnya ya, ikhwan dan akhwat ya. Ana tunggu hari Rabu. Kalau masih belum selesai, hari Ahad sebelum kita dars. Setelah dars dan masih belum dikumpul, Ana keluarkan dari grup. Gitu ya, karena kita sudah perjanjian yang mau ikut itu adalah yang serius atau yang konsisten. Ana cukup 2 orang saja. Kalau mau bertahan sampai akhir, tidak ada masalah. Memang seperti begitu teman-temannya bahasa Arab ya. Biar 2 orang, biar 1 orang yang mau bertahan, asalkan memang serius mau belajar, tidak apa-apa. Lebih bagus lagi. Ketimbang banyak begitu kan, habis itu keluar. Nah, itu ya teman-teman sekaliannya yang bisa saya sampaikan tentang tugasnya hari ini. Jadi silakan dicatat tugasnya dan diinfokan ke teman-teman yang lain supaya diingat semua ya. Diingat semua tugasnya. Saya kira itu saja ya teman-teman yang kita bisa sampaikan. Nas'alullaha ayyamfa'ana bima 'allamtana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.